Percaya, yakin adanya malaikat, percaya, yakin adanya kematian, adanya kiamat, akhir zaman, percaya, yakin adanya takdir, percaya, yakin adanya surga, neraka, itu adalah akidah agama. Menjalankan sembahyang, menjalankan sholat, menjalankan ritual-ritual, itu adalah kaidah agama, bukan ibadah. Kalau ibadah, menjalankan atau melakukan atau menunaikan tugas dari Maha Suci, itu baru ibadah. Lah, tugas yang ditugaskan kepada manusia oleh Maha Suci adalah merawat, mengelola, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta. Walaupun panjenengan kafir, kalau panjenengan menyelamatkan seekor nyamuk saja, berarti panjenengan sudah ibadah, sudah menjalankan ibadah, sedang beribadah, sedang melakukan perintah Maha Suci. Walaupun panjenengan kafir loh. Kafirnya gimana, kafir menurut panjenengan dulu itu kan yang tidak beragama toh. Ya lah. Kafir menurut panjenengan dulu loh, bukan malam ini loh ya. Kafir menurut panjenengan dulu kan yang tidak beragama kan. Nah, walaupun panjenengan tidak beragama, kalau panjenengan bisa bersedia mau menyelamatkan seekor nyamuk saja, berarti panjenengan sudah beribadah, sudah melakukan ibadah, sudah menjalankan perintah Maha Suci. Gitu loh, bro. Nah, terus satu lagi ya, kafir. Apa sih sebenarnya kafir itu? Kafir ini bahasa Arab Badui, bukan Arab modern ya, Arab kuno, bahasa Arab Badui. Lalu apa arti maksudnya kafir? Arti maksud daripada kafir itu menutupi atau menyembunyikan sesuatu yang kasat mata. Nah, satu misal, rokok ini kasat mata toh, nah tak umpetin di sini. Lah itu namanya kafir. Menurut Arab Badui itu namanya kafir karena menutupi sesuatu yang nyata. Nah, bukan tidak beragama, bukan ini. Gitu. Kalau panjenengan menutupi kebenaran, menyembunyikan kebajikan, itu namanya kafir. Siapa yang kafir? Dia nggak merasa, mereka nggak merasa. Itu dia. Jadi kafir ya. Nah, kafir ini, kalimat kafir atau kata-kata kafir ini digunakan oleh para sufi. Jadi yang pertama kali menggunakan kalimat kafir ini adalah para sufi. Tahu maksudnya para sufi pun? Para sufi itu orang-orang yang tidak tertarik urusan duniawi. Ya, itu sufi. Orang-orang yang tidak tertarik urusan duniawi dan lebih tertarik dengan urusan dengan Tuhan. Senangnya karo Gusti Allah. Ini disebut orang sufi. Nah, yang pertama kali menggunakan kata-kata kafir adalah orang-orang sufi. Ketika dia digunakannya ketika dia mengetahui seseorang menutupi atau membohongi kebenaran atau kebajikan. Misal bohong, nah, bohong ini bisa masuk ke kafir ini. Ya. Bohong, menipu, menutupi, menyembunyikan kebaikan, kebajikan, ini masuk kafir. Nah, ketika orang-orang sufi ini bertatap wajah atau menemukan orang-orang yang seperti itu, maka mereka mengatakan kafir. Artinya engkau menyembunyikan kebenaran. Kafir. Ente itu bahasa Jakarta ya, bahasa apa? Antum lah aku.
You kafir. Artinya kamu menutupi kebaikan. Artinya kamu menyembunyikan kebenaran. Itu. Jadi kafir itu bukan tidak beragama atau tidak menjalankan kaidah agama, bukan. Siapapun panjenengan, walaupun panjenengan ahli akidah, ahli kaidah, kalau panjenengan mempolitiki kebenaran, kebaikan, menutupi kebenaran kebaikan, berarti Anda kafir. Itu. Paham nggih? Kembali kepada pokok, yaitu ibadah. Ibadah adalah melakukan atau menunaikan atau menjalankan perintah Maha Suci. Sedangkan perintah Maha Suci itu ada 4 perkara. Sebab itu Maha Suci memberikan alatnya itu 4. Nah, kenapa Maha Suci memberikan alatnya 4? Yaitu 4 elemen kesaktiannya ini tadi. Jadi seluruh ilmunya Maha Suci itu intinya hanya ada 4. Intinya hanya ada 4. Betapapun saktinya Maha Suci, inti ilmunya hanya ada 4. Elemen air, elemen angin, elemen api, dan elemen bumi. Ini inti ilmunya Maha Suci yang digambarkan jika ditulis menggunakan tinta. Kalau air laut itu dijadikan tintanya, seluruh daun dijadikan rontalnya, tidak akan cukup. Nah, ilmu Tuhan itu digambarkan seperti itu. Sedangkan inti daripada ilmu Tuhan hanya ada 4. Elemen air, elemen angin, elemen api, dan elemen bumi. Yang bisa menggunakan 4 elemen intinya ilmu Maha Suci ini hanya ruhnya Maha Suci itu sendiri. Selain ruhnya Maha Suci tidak bisa, tidak mampu menggunakan ini, tidak mampu. Gitu loh. Jadi kesimpulannya 4 elemen atau 4 anasir atau sedulur papat adalah alatnya hidup untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya yang ditugaskan kepada manusia sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa manusia disebut diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena di pundak manusia tanggung jawab menyempurnakan alam semestinya diletakkan. Nah, itu. Jadi selain menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya itu bukan perintah Maha Suci, melainkan kaidah di dalam akidah. Jadi jangan diagung-agungkan. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kafir. Apanya yang sesat, apanya yang kafir. Terus lagi sesat itu makanan apa tuh jane? Kafir itu panganan apa jane iki? Karena enggak tahu. Itu. Ya. Selanjutnya, ketika kita mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sistematik atau otomatis di luar rancangan kita itu sedang melakukan penjagaan, perawatan, pengelolaan, dan penyempurnaan alam semesta seisinya. Ini di luar rancangan kita. Nah, jadi ketika kita itu mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, secara otomatis wahyu pancagaib ini aktif, bekerja sesuai tugasnya, menjalankan tugasnya. Lah kita tinggal menikmati rasanya, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun itu,
akan terselesaikan, apapun itu akan sempurna, apapun itu akan terselamatkan tanpa berupaya gitu loh, tanpa berupaya. Paham nggih? Rumangsa lucu enggak? Jadi jangan kalau pergi ke suatu tempat, jangan pernah bertanya tempat ibadah mana. Tempat ibadah itu alam semesta seisinya. Di mana engkau menghadap, di mana engkau berada, disitulah tempat ibadah. Di mana engkau menghadap, disitulah Maha Suci. Paham guys sekarang? Ibadah adalah menjalankan perintah Maha Suci. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan di dalam agama atau komunitas atau organisasi. Sedangkan kaidah adalah aturan main di dalam keyakinan tersebut atau aturan main di dalam kepercayaan tersebut atau aturan main di dalam organisasi atau golongan tersebut. Gitu loh bro. Sedangkan haji adalah ziarah atau mendatangi tempat peninggalan leluhur terpenting. Itu haji. Kafir menyembunyikan atau menutupi kebajikan atau kebenaran. Semoga-moga iki bar nyimak video iki dong guyu. Ya kalau panjenengan merasa sering berbohong ya berarti panjenengan sering kafir. Ya. Kalau panjenengan merasa sering berbohong ya berarti panjenengan sering kafir. Itu seperti itu sebenarnya. Sedangkan iman, selama ini kita memaknai iman itu yakin kan? Memaknai iman itu percaya kan? Makanya ada kata-kata beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada... Karena gitu kan? Iman itu bukan yakin, bukan percaya. Iman itu adalah kesediaan, pasrah kepada Maha Suci, menerima keputusan Maha Suci dan mempersilahkan kuasa Maha Suci. Itu iman. Untuk apa panjenengan berakidah? Untuk apa panjenengan berakidah? Artinya untuk apa panjenengan yakin bahwa Allah itu ada? Kalau panjenengan tidak pernah pasrah kepada Allah. Hah? Untuk apa panjenengan berakidah? Untuk apa panjenengan yakin Allah itu ada? Kalau panjenengan tidak pernah menerima keputusan Allah. Untuk apa panjenengan berakidah? Untuk apa panjenengan yakin kepada Allah? Kalau panjenengan tidak pernah mempersilahkan kuasa Allah. Selama ini Allahnya dijadikan sapam tok. Kongkon nunggu kae, nuruti permintaan. Nah, untuk apa? Nah. Gitu. Kayak seakan-akan itu Allah itu sosok menakutkan. Ini kan. Jadi iman itu adalah wahyu pancalaku yang merupakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau 5 ruh pemberian Tuhan atau Maha Suci. Paham nggih?
jika tidak menjalankan perintah Tuhan, masih tetap duta maha suci. Kalau tidak menjalankan perintah maha suci, masih tetap sebagai duta maha suci. Masih tetap sebagai utusan maha suci. Namun, selama merantau, jadi kita itu aslinya merantau. Kita itu aslinya musafir. Musafir yang sedang menjalankan tugas dari maha suci. Jika tidak menjalankan perintah maha suci, masih tetap sebagai duta. Masih tetap sebagai utusan. Hanya saja selama menjadi musafir tidaklah mudah. Tidak gampang. Tidak mudah, tidak gampang. Karena apa? Karena hanya makhluk paling sempurnalah dibanding makhluk-makhluk lainnya. Yang diberi otak bisa berpikir. Diberi hati bisa membatin, diberi kelamin bisa bersahwat. Itu hanya manusia. Selain manusia tidak, kecuali makhluk reinkarnasi. Ya. Saya ulang, kalau tidak menjalankan perintah maha suci, kalau tidak menunaikan perintah maha suci, masih tetap sebagai duta. Masih diakui sebagai duta. Masih tetap sebagai utusan. Masih tetap diakui sebagai utusan. Namun selama menjadi musafir, bertugas, yang sesungguhnya sedang bertugas, tapi tugasnya tidak dijalankan gitu loh. Menjadi TKI ilegal, katakanlah seperti itu. Ya, menjadi TKI ilegal. Ini tidak mudah. Ya gambarannya seperti TKI ilegal itu tadi loh. Tidak mudah, tidak gampang. Kenapa kok tidak mudah? Kenapa kok tidak gampang? Kenapa tidak ringan? Karena manusia itu diberi otak bisa berpikir. Diberi hati bisa membatin, diberi kelamin bisa bersahwat. Lah ini yang menjadikan tidak mudah, tidak gampang, tidak ringan hidup di dunia ini. Artinya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, untuk mendapatkan keringanan-keringanan di dalam kehidupan di dunia ini, seseorang itu harus menjaga pikirannya. Ya, seperti yang di sana itu bla 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 itu. Harus itu. Kalau tidak, karena otak kita bisa berpikir. Jangankan yang lain, maha suci aja ditentang. Maha suci aja dihianati. Ini cara kerjanya otak kita. Kalau tidak mengerjakan perintah maha suci. Kalau tidak menjalankan perintah maha suci, cara kerja otak kita itu seperti itu. Menentang maha suci, melawan maha suci, mengkhianati maha suci. Menentang dirinya sendiri, mengkhianati dirinya sendiri, bahkan mempermainkan dirinya sendiri. Itu cara kerjanya otak kita kalau tidak menjalankan perintah maha suci, yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Begitupun cara kerjanya hati kita ketika membatin. Sama, tidak beda jauh dengan otak. Termasuk cara kerjanya kelamin kita ketika bersahwat, artinya ketika berkeinginan. Itu juga sama, tidak jauh beda dengan hati dan otak kita. Nah, ini yang mempersulit. Nah, untuk memperbaiki ini, maka seseorang itu harus mengenal dirinya. Dirinya itu siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana, harus. Nah, setelah seseorang itu mengenal dirinya dari mana, dirinya itu siapa, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana, lah kesadaran hidupnya ini baru bangkit, bangun. Baru bangun. Nah, setelah kesadarannya ini hidup, setelah kesadarannya ini bangun,
Nggak dari tidur panjangnya ini tadi ya, bangun. Nah, di sini dia baru bisa mengenal. Baru bisa mengenal. Setelah mengenal, maka terjadilah kemanunggalan. Terjadilah kemanunggalan. Lah, di dalam kemanunggalan ini hanya dapat dilakukan dengan cara mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jika tidak bisa manunggal. Tidak bisa manunggal, ditempuh dengan cara bertapa, puasa, rialat, sesaji, dibeli, bayar, ayo saya mau manunggal tak bayar. Gitu. Tidak bisa menggunakan ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, tidak bisa. Gitu ya. Bisanya hanya dengan mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Karena apa? Karena kemanunggalan ini tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ya, kemanunggalan itu adalah tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan tentang yang lain. Manunggalan itu bukan tentang yang lain. Saya mau manunggal biar kaya raya, itu tidak bisa. Karena tentang kesadaran yang baru bangun dari tidur panjang ini tadi loh. Yang baru bangun dari tidur panjang itu tadi loh. Itu kemanunggalan. Nah, lalu yang manunggal itu siapa? Yang manunggal itu apa? Yang manunggal adalah sedulur papat kalimo pancer. Sebelum seseorang itu menjalankan perintah Maha Suci, yaitu menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya, ini sedulur papat kalimo pancer, alat yang diberikan oleh Maha Suci ini dalam keadaan berpisah. Ya, dalam keadaan berpisah. Nah, setelah kesadaran cinta kasih sayangnya hidup, bangun maksudnya dari tidur panjangnya, nah baru terjadi kemanunggalan. Artinya sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib ini menyatu. Manunggal di mana? Menyatu di mana? Di wujud kita, di raga kita. Agar apa? Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menjalankan perintah Maha Suci. Jadi perintah Maha Suci itu hanya dapat dijalankan, hanya dapat ditunaikan dalam keadaan manunggal jati. Artinya sedulur papat kalimo pancer ini bersatu padu dengan wujud, berkongsi dengan wujud, bersekutu dengan wujud, bekerja sama dengan wujud. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa menjalankan perintah Maha Suci, merawat, menjaga, mengelola, menyempurnakan alam semesta itu tidak bisa. Sendiri-sendiri itu nggak bisa. Dibutuhkan kerjasama yang baik, dibutuhkan perkongsian yang baik, dibutuhkan persekutuan yang baik antara sedulur papat kalimo pancer dengan wujudnya. Seperti itu. Paham nggih? Artinya di dalam manunggal jati itu ada 6 perkara ya. Di dalam manunggal jati itu ada 6 perkara. Yaitu sedulur papat kalimo pancer dengan wujudnya. Ya. Jadi manunggal jati itu sedulur papat kalimo pancer bersatu dengan wujud, tidak pisah lagi gitu. Tidak berpisah lagi. Karena tidak berpisah disebabkan menjadi satu kesatuan, maka hanya ada satu kepentingan saja. Hanya ada satu kepentingan saja, hanya ada satu keperluan saja. Sebelum manunggal, lah ini ada 5 kepentingan. Makanya kepala kita gampang pusing, karena kepentingannya ada 5. Yang satu penting ke sana, yang satu penting ke sana, yang satu penting ke sana. Pecah lama-lama ndase. Paham nggih? Manunggal jati berarti ada 5 perkara. Sedulur papat kalimo pancer dengan raga. Nah, dengan dalam keadaan manunggal jati, seseorang baru bisa
menjalankan perintah Maha Suci. Dalam keadaan belum manunggal jati nggak bisa. Nggak akan bisa. Pasti kacau hasilnya. Kacau hasilnya. Bagaimana tidak kacau? Yang satu suka kopi pahit. Satunya suka kopi agak manis. Satunya kopi manis. Ayo, mulutnya satu ini. Mulutnya cuma satu ini. Apa bikin 3 gelas? Sedangkan satunya sukanya air putih. Oh, berarti sekali minum harus 4 gelas ya. 1 gelas air putih, 1 gelas kopi pahit, 1 gelasnya kopi agak manis, 1 gelasnya kopi manis. Kembung wetenge jenengan. Nah itu. Jadi kalau kesimpulannya, jika tidak dalam keadaan manunggal jati, tidak akan pernah bisa menjalankan perintah Maha Suci, yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Menjalankan perintah Maha Suci hanya dapat dilakukan dalam keadaan manunggal jati. Sedangkan manunggal jati terdiri dari 6 perkara. Sedulur papat kalimo pancer dengan raga. Setiap yang kita jaga ini akan menjadi kemanunggalan ketujuh. Ya. Setiap yang kita jaga maka akan menjadi kemanunggalan ketujuh. Misal contoh, manunggal jati terdiri dari 6 perkara. Sedulur papat kalimo pancer dengan wujudnya. Ya. Lah terus dengan seperti ini kan bisa menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengelola, menjaga, merawat, menyempurnakan alam semesta seisinya. Lah terus berhasil menjaga, atau berhasil merawat, atau berhasil mengelola, atau berhasil menyempurnakan alam semesta. Salah satu kan, satu persatu. Kalau sekaligus kan ya, kan satu persatu kan. Berhasil. Nah ini akan menjadi kemanunggalan ketujuh. Berhasil menjaga padi, nah, maka padi ini akan menjadi kemanunggalan ketujuh. Berhasil menyelamatkan nyawanya nyamuk, nah, nyawanya nyamuk ini tadi akan menjadi kemanunggalan ketujuh. Terus seperti itu. Nah ini maksud daripada bacaan kunci dibaca 7 kali itu di sini. Ya. Karena apa? Karena apa? Filosofi daripada kemanunggalan ketujuh, kemanunggalan terakhir, kelasnya kesempurnaan urip lan pati atau kesempurnaan hidup dan mati. Nah, setiap pelaku yang berhasil menjaga atau mengelola atau merawat atau menyempurnakan alam semesta seisinya ini, nah, di situ baru Maha Suci ada. Sebelum perintah Maha Suci ini dijalankan, Maha Suci itu nggak ada. Belum ada. Maha Suci itu masih menjadi alam semesta seisinya. Maha Suci masih menjadi alam semesta seisinya. Maha Suci mulai ada bagi seseorang tersebut ketika pertama kali seseorang tersebut berhasil menjalankan perintah Tuhan, walaupun salah satunya. Di situ baru mulai ada yang disebut, yang dimaksud Maha Suci. Karena apa? Karena Maha Suci merupakan kemanunggalan ketujuh, kemanunggalan terakhir. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Lah ini yang ketujuhnya ini. Maha Suci. Maka Maha Suci sudah memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya. Maka satu persatu. Satu persatu terus. Paham? Dengan seperti itu,
Pernah dengar duta negara Indonesia yang diberi tugas di luar negeri, pernah dengar? Lah, duta negara Indonesia yang ditugaskan di luar negeri itu keperluannya, kebutuhannya seperti apa menurut panjenengan? Bukankah dicukupi oleh negara? Maka nggak usah risau. Kalau tugas panjenengan sebagai duta panjenengan lakukan dengan baik, tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami penderitaan, masalah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dijamin sama yang memberi tugas. Sudah dicukupi, gitu loh. Paham? Jadi, diam ketika bersamadi, di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang tak lain dan tak bukan itu adalah prakteknya mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Enjoy. Jangan pusing, jangan bingung, jangan ragu, jangan takut. Karena apa? Karena sudah ditanggung jawab sama yang memberi tugas. Kenapa kita selama ini tidak tahu? Lah wong tugasnya aja belum dijalankan kok. Piye? Duta negara Indonesia yang ditugaskan ke luar negeri dijamin kebutuhan keluarganya itu tadi ya. Kepentingan keluarganya, kebutuhan keperluan, semuanya dijamin. Karena di negara, di luar negeri, dia sedang bertugas. Sebelum duta negara Indonesia ini ditugaskan ke luar negeri, dijamin apa belum? Ya belum, masih nganggur. Ya kan? Masih nganggur. Tuh, sama, kita juga sama seperti itu. Makanya kita nggak tahu kalau kita itu punya bekal. Kita nggak pernah ngerti kalau kita itu punya bekal, kita nggak pernah paham kalau kita itu punya bekal. Nggak bisa ngambil bekal kita, nggak bisa menggunakan bekal kita. Lah wong pekerjaannya belum dikerjakan. Nah. Paham? Oke, paham temenan ini, paham ya? Nah. Kalau seperti itu, kalau panjenengan sudah tahu kemana arah tujuannya, sudah mengerti apa arti maksudnya, mari kita tertawa bersama. Edan tenan. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan